Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang bisa membuatku tertawa?" Umar bin Khattab menjawab, "Saya ya Rasulullah. Dulu sebelum mengenal Islam, aku membuat patung berhala dari manisan. Saat lapar, aku memakannya sendiri." Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya, lalu bertanya lagi, "Ceritakan sesuatu yang bisa membuatku menangis." Umar berkata, "Dulu aku punya anak perempuan. Aku membawanya ke sebuah tempat dan menggali lubang. Setiap tanah mengenai bajuku, dia membersihkannya. Dia tidak tahu lubang itu untuk menguburnya hidup-hidup." Mendengar itu Rasulullah dan para sahabat menangis, begitu pula Umar menyesali masa lalunya sebelum Islam. Inilah kisah Khalid bin Walid, panglima perang yang tak pernah terkalahkan. Khalid bin Walid dijuluki pedang Allah oleh Rasulullah sendiri. Selama hidupnya dia ikut lebih dari 100 peperangan dan tak pernah kalah. Di perang Mu'tah, pasukan Islam hanya 3.000 melawan 200.000 tentara Romawi. Khalid mengganti strategi lebih dari 9 kali dalam satu hari dan berhasil membawa pulang pasukannya dengan selamat. Tapi saat sebelum wafat, Khalid justru menangis dan berkata, "Aku mati di atas kasur, padahal aku mencari mati syahid di medan perang. Tak ada luka di tubuhnya yang tak pernah kena pedang. Dunia menyebutnya jenderal legendaris. Tapi umat Islam mengenalnya sebagai kesatria sejati karena iman, bukan sekedar Saat Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, mereka tiba di tepi Laut Merah. Ketakutan melanda pengikutnya. Mereka terdesak antara lautan di depan dan Fir'aun beserta pasukannya di belakang. Pengikut Bani Israel yang panik berkata, "Wahai Musa, apa yang harus kita lakukan? Fir'aun sudah dekat, kita pasti akan tertangkap." Nabi Musa berdiri dengan tenang, yakin pertolongan Allah akan datang. Ia berdoa memohon petunjuk dan Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke arah Laut Merah. Nabi Musa dengan penuh keyakinan, "Jangan takut, Allah bersama kita." Kemudian Musa mengangkat tongkat dan memukulkannya ke arah laut. Seketika air laut terbelah, menciptakan jalan kering di tengahnya. Bani Israel bergegas menyeberang dengan penuh keajaiban. Fir'aun dan pasukannya pun ikut memasuki lautan yang terbelah. Namun ketika mereka berada di tengah laut, Allah menutup kembali lautan itu. Fir'aun dan pasukannya tenggelam di Laut Merah. Bani Israel bersyukur, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita." Nabi Musa dan kaumnya pun selamat, sementara Fir'aun binasa bersama pasukannya di tengah laut. Sebagai bukti mukjizat Allah, Raja Namrud, seorang penguasa yang sangat sombong, pernah berniat menghukum Nabi Ibrahim karena menolak tunduk padanya. Namun, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang luar biasa. Seekor lalat kecil masuk ke dalam hidung Namrud dan menetap di kepalanya. Selama 3 hari penuh, Namrud mengalami penderitaan yang sangat parah. Lalat itu terus bergerak di dalam kepalanya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namrud tidak bisa makan, minum, atau tidur. Dia hanya bisa berteriak kesakitan dan tergeletak di singgasananya, berharap penderitaannya segera berakhir. Namun, tak ada yang bisa menghilangkan rasa sakit itu. Akhirnya, setelah 3 hari penuh penderitaan, Namrud pun meninggal di singgasananya. Setelah kematiannya, para pejabat dan pengikut Namrud menyaksikan sendiri lalat kecil itu keluar dari hidungnya. Mereka pun menyadari bahwa pemimpin mereka yang begitu berkuasa akhirnya jatuh hanya karena makhluk sekecil lalat. Berita ini menyebar luas, dan semua orang mengetahui bahwa Raja Namrud yang dahulu ditakuti akhirnya tewas dengan cara yang sangat tak terduga. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan kehendak. Perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Gua Sur untuk bersembunyi dari kaum Quraisy. Sebelum masuk gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, janganlah engkau masuk sebelum aku. Jika ada sesuatu yang berbahaya, biarlah aku yang terkena, wahai Rasulullah." Abu Bakar pun masuk lebih dulu, membersihkan gua dan menutup lubang dengan sobekan mantelnya. Setelah memastikan tempat itu aman, Abu Bakar berkata, "Masuklah ke dalam, wahai Rasulullah." Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepala di pangkuan Abu Bakar hingga tertidur. Tiba-tiba, seekor hewan menyengat Abu Bakar dari dalam lubang. Ia menahan sakit dan tetap diam agar tidak mengganggu tidur Rasulullah, tetapi air matanya jatuh ke wajah beliau. "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" "Demi ayah dan ibuku menjadi jaminanmu, aku digigit binatang, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah meludahi bagian yang digigit. Dengan hikmah Allah,